Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala dzalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasula syahida 'alaikum syahida. Shadaqallahul 'adzim. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Zat yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Zat yang Maha Agung, Maha Suci, dan dengan Maha Kasih Sayangnya, sungguh Dia telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai karunia nikmat yang tak akan mungkin dapat kita hitung seberapa banyak karunia nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita sekalian. Salawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah yang semoga selalu mendapatkan curahan rahmat Allah Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini merupakan satu saat yang demikian berharga bagi kita. Ya. Mengapa? Karena waktu ya sekarang ini bagi kita. Waktu yang telah lalu telah berlalu dan tidak akan mungkin bisa kembali. Dan waktu yang akan datang berapapun, apalagi 1 jam, 1 hari, 1 menit yang akan datang aja kita nggak tahu apakah kita masih kumanan itu apa enggak. Karena maut kan kita nggak tahu. Subhanallah. Ya. Maka seorang ulama besar ketika berhadapan dengan muridnya kemudian ditanya, dia menanyakan pada murid, coba apa yang terdekat dengan kita? Maka muridnya menyebutkan berbagai hal yang menurut logika betul, tapi menurut beliau tidak tepat. Yang paling tepat apa? Yang paling tepat adalah yang dekat dengan kita adalah maut. Itu yang paling dekat. Kenapa? Kita nggak tahu datangnya maut itu kapan. Nah, maka bersyukurlah ketika pada satu saat kita dalam keadaan masih hidup dan kita sedang dalam keadaan ingat pada Allah Rabbul Alamin. Dalam keadaan sedang sujud. Syukur sujud, betul-betul sujud ketika kita sholat itu. Tetapi kan yang namanya sujud itu bukan hanya itu. Sujud memang apa? Sujud itu adalah taat, patuh pada Allah, ingat pada Allah. Dalam keadaan apapun. Itulah sujud. Dan ternyata alam semesta menika nuwun sewu semuanya sujud kepada Allah Rabbul
alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa silaturahim di tempat yang penuh rahmat ini. Tempat yang masih steril. Menapa menika? Masjid itu tempat yang masih steril. Alhamdulillah, sebaiknya kalau kita masuk masjid apalagi waktu sholat, niku mboten usah buka HP. Apalagi waktu sholat. Ya kalau di luar sholat barangkali masih. Tapi kalau waktu sholat jangan. Ya apa? Ketika sholat itu malaikat datang. Nih, malaikat datang. Termasuk pengajian ini malaikat datang loh. Malaikat datang menaungi semua yang datang di masjid. Apa? Apalagi ketika sholat. Termasuk ketika ada thalabul ilmi. Ada silaturahmi. Itu malaikat datang. Dan mendoakan semua yang hadir di tempat itu mendapatkan rahmat dari Allah Rabbul Alamin dan mohon diampuni. Termasuk majelis taklim itu juga demikian. Malaikat mohon ampun. Hingga ada sahabat yang menanyakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada orang pengajian datang tetapi sebetulnya dia tidak berniat sungguh-sungguh ngaji loh. Napa? Arep nagih utang mergo sing diutangi biasanya nek pengajian teko ditangguh. Nek pengajian ku tak petuke, nah dia datang. Itu bagaimana? Dia pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah, pada saat ini kita bersyukur pada Allah kita masih bisa menangi tahun baru Hijriah 1445. Ning kadang kala taune wae ngasih kelalen. Kita tahun kapan Hijriah? Sedang Masya Allah yang namanya peristiwa hijrah itu adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang nuwun sewu tidak hanya besar untuk umat Islam, tidak. Tapi untuk semua manusia. Untuk alam semesta mereka. Masya Allah. Ya, karena dari hijrah itulah ya, berakibat. Ya, termasuk kemajuan dunia seperti sekarang ini juga karena awalnya hijrah itu. Masya Allah. Karena pelaku-pelaku hijrah itu adalah pelaku yang telah dicerahkan oleh Allah spiritual dan intelektualnya. Yang pada saat sebelum itu, sebelum Islam menyebar, itu kehidupan di dunia ini dalam keadaan gelap gulita. Ilmu pengetahuan merosot tajam. Karena kebudayaan waktu itu dipimpin oleh satu keyakinan yang nuwun sewu. Orang mlebu akal. Nah, makanya dipadosi keyakinan opo kuwi. Tidak usah disebutkan. Keyakinan yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak berkuasa. Tuhan kalahan. Tuhan disandera. Tuhan kudu nebus. Wah, lagi agama apa? Dan itu membuat intelektual pada saat itu sedang. Spiritualnya juga demikian. Orang dalam keadaan jauh dari Allah, jauh dari keyakinan yang benar. Alhamdulillah, sesuai dengan
Ya, tema dari surat Al-Baqarah ya 143 yang pada mukadimah saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasula 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami menjadikan engkau sekalian itu umat wasaton. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian itu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakunar rasula 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu sekalian. Lawan dan ayat menika sebagaimana judul pengajian pagi ini kan umatan wasaton. Umatan wasaton menika umat menapa? Menurut tafsir yang saya baca di terjemahan Quran terbitan Arab Saudi. Di sana ditafsirkan wasaton itu adalah umat yang adil dan pilihan. Wasaton itu ditafsirkan adil dan pilihan. Sehingga nun sewu yang namanya pengaruh bahasa Arab itu di dalam bahasa Indonesia, kebudayaan Indonesia kan banyak sekali. Di dalam pertandingan menika mesti wonten pengadil ingkang naminipun apa? Wasit. Nah, wasit niku ya dari kata wasat, wasit bahasa Arab niku. Dan dia sangat sentral kedudukannya di situ. Ketika pertandingan ke orang wasit bubar. Lan wasit niku kudu napa? Kudu adil. Wah. Wasit kuwi kudu adil, nek ngasih ora adil wasite pripun? Pertandingane bubar. Subhanallah. Dan yang namanya keadilan itu dibutuhkan di segala lini kehidupan itu. Dan menjadi satu pilar yang menjadikan apakah di satu tempat nanti akan kedamaian muncul, kemakmuran, kebahagiaan ada, atau sebaliknya, itu tergantung kehidupan itu, keadilan itu terlaksana nopo. Lah keadilan niku nopo. Nah, banyak yang menafsirkan keadilan. Kalau keadilan menurut Nun Sewu, komunis ya sama rata, sama rasa. Malah ada lagi tambahan, hakmu juga hakku, hakku juga hakmu. Yono bener ini nek ngasih total kabeh yo bubar. Ada yang benarnya, tapi itu tidak mutlak begitu. Nah, kalau menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, yang namanya adil itu adalah mengambil haknya sendiri semuanya dan memberikan haknya orang lain semuanya. Artinya imbang antara hak dan kewajiban. Kita punya hak, juga punya kewajiban. Orang lain juga haknya harus kita penuhi, tapi dia juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, ini. Nah, itulah kalau adil menurut saya itu memberikan hak pada orang lain semuanya dan mengambil hak untuk dirinya juga semuanya. Lah adil menika memang sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena ketika orang melakukan ketidakadilan, maka efeknya akan
banyak. Niku langsung kan, ya pramila nun sewu niku lonjengan sahabat kumpul-kumpul ngoten niku aja njur dhewe njur omonge bisik-bisik sing siji ngasih niku mboten. Dalam akhlak kita bolehkan itu ya, harus kalau omong ya yang, dan kalau omong juga nun sewu kalau kita bertiga sing diajak omongan aja mung siji wae, ini sijine ya jadi omongan salaman kono ya aja sing disalami kene-kene. Harus sama. Subhanallah ya. Allahu Akbar. Pramila para jamaah rahimakumullah, sampai-sampai ya, presiden pun ketika dia dilantik niku ono sumpai napa antaran gini niku dia harus berlaku adil. Niku malah nek presiden saniki niku ping pindho. Kata-katanya gimana? Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ping pindho ling sumpah. Ning napa pemerintahan adil? Wallahu a'lam, jenengan piyambak lho sing bisa ECR cawe-cawe ora. Cawe-cawe kabeh dicawe-cawe ya repot. Nah, itulah. Ya maka kembali pada jamaah rahimakumullah, ya, monggo kita nyuwun dumateng Allah bahwa yang namanya adil itu sebetulnya adalah pemilik hanya Allah Rabbul Alamin. Iya, makanya Allah mempunyai sifat al-adl, maha adil. Jadi sing bisa adil temenan Gusti Allah. Ya. Pramila nun sewu ya bapak-bapak niku apa meneh sing sisih rada timur. Sisih timur kuat, longgar. Wah, niku nun sewu kadang kala sok bosene metu. Tak tuk terus kok karo ming siji wae. Ki mboten. Lah kadang kala kan wah Qur'ane entuk dobel e. Mula kepengin apa? Kepengin dobel. Monggo ning dieling-eling niku teng surat An-Nisa niku. Ya, ayat 3 auzu wa sulasa wa ruba wa in khiftun ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu. Dan apabila engkau ingin menikahi anak-anak yatim yang di dalam ya, yatim niku kaitanipun yang dikatakanlah diasuh oleh seseorang, nah, termasuk keluarga menika. Fangkihu ma tabalakum minan nisa, maka kamu boleh memilih mereka di antara wanita-wanita itu dua, tiga, empat. Nah, wa ini khiftun ala ta'dilu, tetapi apabila engkau khawatir tidak bisa adil, fangkihum. Ya, wonten mriki. Ya. Menapa?
fawahidatan, maka nikahilah satu saja. Bahkan auma malakat aimanukum. Nah, zaman dahulu kan ada budak sahaya, hamba sahaya. Itu saja yang dinikahi. Nah, dalika adna Allah ta'ala, dan demikian itu lebih dekat untuk supaya kamu bisa adil. Terus nun sewu nek bapak badhe double syaratnya siji napa? Iso adil apa ora? Kita angel napa? Angel. Angel napa gampang? Allahu Akbar. Kita nggak bisa membayangkan apakah kita ini bisa ada. Pembawaan kita ini kan non sewu. Kadang kalau logikane sing maju, hawa nafsune sing aku kudu sing niku pembawaane ku. Menungso kan kaya niku. Ya. Ajane ana panganan akeh. Niku kira-kira pripun? Sing arep disikake sapa? Ya saben wong kepengin dhisik mula njur ana antri kan niku. Soalnya nek ora ana antri, kabeh kepengin dhisik. Subhanallah. Ini luar biasa. Ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, pramila. Bersyukurlah ketika seseorang itu oleh Allah yang Maha Adil itu diperkenankan untuk menjadi hamba-hambanya yang langsung diasuh oleh Allah yang Maha Adil. Itu karena apa? Kita ini kan menurut sebuah hadis sahih itu kan kita pemimpin semuanya. Mboten ming Pak Jokowi sing dadi pemimpin dudu Pak Habib mboten di dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua engkau sekalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Terus sedaya kula jenengan iku pemimpin kabeh. Ora ana sing ora. Kepala rumah tangga, kemudian punya istri. Itu juga kepala rumah tangga, pemimpin dan kula, tapi istri itu juga pemimpin. Soalnya apa sing paling cepak biasane karo putrane iku ya ibu. Dadi nek ibu ngasih ora cepak karo putrane niku waduh repot. Ya. Kudu dan pembawaannya kan lebih dekat. Karena apa? Ling bareng luwih suwi. Lah wong nang kandungan mawon pinten? 9 bulan. Nggih mboten. Kalau menurut syariah subhanallah. Dan kita paling berhutang budi kepada manusia niku nggih ibu kula jenengan niku. Jenengan sampun nate nyipeng teng hotel bintang 7, bintang 5. Kenali bintang 5. Sampun wonten mbok menawi wonten mriki. Nek kula bintang 7. Itu di sana diladeni sepenuhnya, apalagi bintang 5 yang kelasnya. Itu semuanya diladeni, wis apa wae dihormati. Tempat tidurnya dan sebagainya. Tapi ketahuilah, itu masih kalah dengan hotel yang pernah kita tinggali 9 bulan. Apa itu? Rahim ibu kita. Rahim ibu kita. Tempat tidur, sak mendul-mendule. Tempat tidur bintang 5 niku. Ora iso nggo penak jengkelitan sakarepe dhewe ora krasa ora nono. Krasa mesti. Tapi ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, jengkelitan sapole ora krasa.
Ibu-ibu yang pengalaman dari bapak takoni ya orang ngerti. Paling tahu dilapori. Ki pak. Apa? Lah kiye mau nang kene pindah kene. Iya ki cekel. Kula sampun nate niku anak kula sing pertama niku lapor. Sing ngerti-ngerti kempes. Lho Nabi. Umpetan kemerata kempes niku. Masya berarti napa bocah niku jengkelitan. Umpetan kono mbuasan lair ya temenan kaya kono kuwi. Subhanallah. Ini luar biasa. Dan di hotel yang bintang 5 itu tidak ada makanan yang kemudian kita disuapi. Ndak wonten badhe kersa disuapi. Upama ana ngono tambahane biaya akeh banget kuwi. Dan kita di rahim ibu kita tidak hanya disuap, langsung tidak usah mamah. Wong lewat pusar ibu kita langsung makanan itu datang. Minum lewat situ, makan lewat situ, bernapas lewat situ. Bahkan non sewu toilet ya metu dalane pusar itu. Allahu Akbar. Allah. Bayare pinten Bu, Pak? Bayare pinten? Allahu Akbar. Maka ketika kita kok tidak dekat dengan ibu kita masih hidup, kemudian tidak kita jadikan dia pintu surga. Oh, rugine sapoli. Maka berbahagialah yang masih punya ibu hidup. Segera datangi, segera pegang tangan, mintalah maaf selama barangkali belum bisa berbuat baik kepada ibu kita. Dan yang sudah meninggal pun kita setelah sholat, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu kewajiban kita pada ibu kita. Lah para jamaah rahimakumullah, kembali bahwasanya bersyukurlah orang yang mendapatkan karunia dari Allah bisa mendapatkan anugerah itu. Anugerah apa? Hidayah saking Allah Rabbul Alamin terhadap agama kita itu, agama tauhid itu. Ya, pramila wonten ajaran agama kita yang insya Allah ketika kita buka pegangan utama Al-Quran dan Sunnah, itu warisan yang paling berharga bagi kita umat Islam itu. Dudu bondo akeh omah gede, mobil, perusahaan, tidak itu saja. Tapi yang paling hebat nih kenapa? Petunjuk dari Allah Rabbul Alamin. Maka di dalam surat Al-Alaq, ya, ayat surat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bacalah. Itu kan peristiwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira menyendiri karena keadaan waktu itu sudah luar biasa, tidak masuk akal, tidak masuk di dalam hati. Dalam keadaan yang moral sedang turun derajatnya. Pikiran juga umat waktu itu sedang buntu. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anugerah yang luar biasa apa? Dibukakan pintu gaib. Menapa? Ditekani makhluk sing jenenge malaikat. Nek wong Jawa ya nyebuti molo marem to. Subhanallah. Bagaimana keadaannya kita bisa bayangkan itu. Ya. Dewek tekani. Wah. Wong kula jenengan wene nang omah lampune mati bengi pripun?
wis mulai wedi mboten. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kan diberi karunia hati itu yang luar biasa ya. Didatangi dan apa? Bacalah. Disuruh melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Wong panjenenganipun kan buta huruf. Didhawuhi kon maca. Tapi ternyata baca itu tidak membaca hanya tulisan dibaca, tapi membaca itu apa? Memperhatikan. Memperhatikan, perhatikan. Amati, selidiki. Niku perintah membaca itu membaca keadaan. Nah, si wong kok ngasih orang ngerti keadaan saiki kepriye. Wah, nek saiki iki jan makmur apa-apaan. Iya. Ning apa jenengan kuwi wis entuk HE nang negara iki? Nah, urung mesti. Termasuk nggih niku keadilan niku wis entuk. Wong saiki sing gedhe, tambah gedene pol. Nek sing ambles bisa amblese. Wah. Nah, contoh yang paling gampang, jalan tol. Satu sisi memang baik dan memudahkan transportasi di mana-mana dan untuk perdagangan yo ada baiknya. Tapi napa? Berapa ratus ribu orang yang mata pencariannya mati karena jalan tol. Rumah makan sing mau nang dalan-dalan reguler biasa. Niku padha kokot. Soalnya mobilnya wis ora liwat kono. Kaki lima asongan sing biasane nek ana mobil macet njur padha tawa-tawa kacang karo napa arem-arem tahu. Iki wis ora ana nang jalan tol wis ora ana. Bahkan SPBU pada kokot soalnya mobil ora liwat. Subhanallah. Ini. Ya. Maka para jamaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya di sana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Tuhanmu yang menciptakan. Dan ini membuka cakrawala intelektual. Ayat ini membuka cara intelektual. Sekaligus juga membuka spiritual. Nah, maka tepat sekali. Ya. Umat wasaton itu umat yang tercerahkan intelektualnya dan spiritualnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi wasaton niku satu adil, kemudian apa? Umat pilihan. Nah, ini umat pilihan. Nah, kembali pada itu ya. Loh kok pilihan? Lah iya. Soalnya napa sing jenenge pilihan niku luar biasa angele. Kula niku termasuk urung tahu dipilih dadi RT. Urung tahu kula. Ora payu. Dadi RT urung payu kula. Nggih, urung payu. Apa meneh RW, apa meneh lurah. Wong RT we urung payu niki. Masya Allah. Padahal bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak sing wis tahu kepilih. Orang meng RT RW ning tahu dipilih karo pasangane. Wah, niki untungnya luar biasa loh. Senajan kadang kala urung kaya cita-citane, ya mboten kula. Nek takoni piye bojomu piye? Lah ya kaya nika lah nggih mboten. Nek wonten iki teko ya aja nesu ibune wonten lho niki. Lho rene takoni piye? Lah nek kuning langsat. Nah, nek wong Jawa kan kuning. Ning jebulane bojo kula mboten kuning.
luwih kuning kula senajan ora ireng alhamdulillah. Ning ireng manis alhamdulillah. Nah itulah belum pasti yang sesuai dengan kita, sesuai dengan hati kita itu pas dengan logikane. Nah, ya, penting banget ini, termasuk yang penting bapak-bapak, ya ibu-ibu. Kalau nikah, ini terutama untuk putra-putra sing dereng nikah niku nek wis kadung ngono ya wis. Paling utama itu ketika perjodohan, itu yang paling harus dominan mempunyai hope, mempunyai rasa tertarik. Niku kudune bapak. Ojo diwalik. Soalnya apa? Niku faktor penting banget. Nek ngasih nikah tapi betul belum sampai di dalam hati. Wah, niku di dalam perjalanan nikah repot. Nah, kembali sekarang pada pilihan. Dipilih menungso wae angele pol. Apa nek dadi DPR sediaake duit piro? Subhanallah. Apa meneh kepengin dadi presiden. Niku yo angele pol. Ning napa saniki ana trik. Wah, gampang. Asal sediane duit akeh. Beres. Nek menurut logika ngono. Ini Gusti Allah wis ngersakake. Jangan mungkin. Nah, alhamdulillah doa kita penting sekali. Mohon mudah-mudahan nanti akan ada pemimpin yang mempunyai jiwa adil. Pemimpin yang dipilih langsung oleh Allah untuk rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk golongan sendiri. Bukan hanya untuk golongan yang punya duit banyak, dia berpihak, tapi semua termasuk rakyat yang paling kecil, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dalam sinten wonten surat Maryam nika ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatul rahman harum sujadan wa bukiya. Dan di antara mereka yang mendapatkan hidayah dari kami, orang-orang yang kami pilih. Nah, terus menikah yang namanya anugerah yang luar biasa ketika seseorang itu oleh Allah mendapatkan hidayah dan dipilih langsung oleh zat yang maha sempurna. Nah, soalnya pilihannya menungso niku kadang kala kleru. Mergo hawa nafsu, mergo ming logika kleru. Tapi nek sing milih Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang salah. Termasuk kula jenengan sekarang ini keadaannya punya garwa kados pundi putra pinten niku sing ngatur Gusti. Jadi muga-muga adem nggih. Teng ati adem. Nah, para jamaah rahimah, itulah haknya Allah ketika beliau memberikan petunjuk pada seseorang, karena petunjuk itu tidak bisa diberikan oleh selain dari Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, beliau tidak mampu memberikan petunjuk kepada sang paman yang mencintai beliau. Subhanallah. Niku Rasulullah SAW waktu anu kan dimong kalih mbaipun, sak sampun mbaipun lajeng seda dipun mong kalian pamanipun, senajan ora sugih anake akeh ning ling momong ponakane yo temenan. Iku Abu Thalib niku temenan. Kaya dianggap anake dhewe. Sehingga hubungan keduanya itu sangat erat. Bahkan ketika bepergian bisnis niku diejek sampai ke negeri Syam. Itu ceritanya kan begitu. Dan yang luar biasa ketika diajak itu
ada sesuatu yang luar biasa yang diamati oleh ahli kitab yang masih bersih. Ahli kitab itu melihat, kok ada kejadian yang aneh. Kenapa? Yaitu dalam keadaan panas terik di mana-mana, tetapi ada awan satu di situ tebal. Dan awan itu melindungi sesuatu di bawahnya. Mengapa dia mengatakan? Karena awan itu bergerak-gerak. Kemudian dia melihat ada pohon, kemudian di sana awan itu di atas pohon, dan di bawah pohon itu ternyata ada seorang pedagang yang membawa dagangannya dan membawa anak yang masih belum sangat dewasa. Ya wis mulai dewasa tapi belum sangat dewasa. Nah, diamati. Dan kemudian didatangi, ditanya, dari mana, mau apa? Dijawab, saya dari Bani Quraisy, berdagang sampai sini dan membawa ponaan saya. Dan melihatlah seorang alim ahli kitab itu melihat di wajah anak itu ada pancaran sinar. Nah, walaupun bukan pancaran seperti itu, tapi ada magnet yang beda. Dan kemudian dia menurut satu riwayat melihat tanda-tanda. Wallahu alam apa saja yang dilihat. Ya, dan dia memastikan bahwa anak ini akan menjadi orang besar. Kenapa? Awan saja melindungi dia di mana saja dia berada. Alhamdulillah berjamaah rahimakumullah. Manusia yang dipilih oleh Allah, para nabi, para rasul itu, dan beliau adalah mendapatkan hidayah yang pertama. Nah, tanda-tanda ini pun piantun ingkang pikantuk hidayah yang dipilih menapa lah, wonten ayat berikut di ayat itu juga, surat Maryam 58 itu. Idza tutla alaihim ayatul rahman harrung sujadang wa bukiya. Apabila dibacakan, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran pengasih, dia menyungkur sujud dan menangis. Lah niki PR kula jenengan. Kira-kira kula jenengan iki wis termasuk durung nek dituduhke diwacake ayat Quran, tanda-tanda alam semesta niki panjenengan kira-kira menyungkur, sujud, ngasih nangis apa durung? Soale tandane wong taubat niku. Saya pernah menyampaikan di satu saat ada satu rombongan mendatangi masjid-masjid. Wah, dia mendatangi masjid Namiroh wonten Lamongan. Itu yang cerita takmirnya. Masjidnya apik banget. Dan hampir seperti sekarang di Al-Qrom ini. Pengajian rutin, kemudian setelah itu disediakan minuman dan senang. Dan dari mana-mana datang. Nah, itu ada rombongan itu datang. Dan drivernya juga ikut masuk. Apa yang terjadi? Nek sing diterake niku bleng langsung biasa. Ning driver niku napa? Begitu masuk itu langsung dia sujud. Lebar sujud niku napa? Nangis ora mandek-mandek berjam-jam. Jebulane apa? Ya, mendapatkan petunjuk dari Allah. Bertaubat selama ini sing jenenge sopir kan pripun? Sok disebut sopir kuwi nek ngaso mampir-mampire sak
penake sak karepe dhewe. Dadi sopir bojone mung siji ora padha ngandel, mesti ora mung siji. Dia kehidupannya begitulah pas. Ya KTP-ne Islam ning salat ya ora tahu karo keluargane piye wes. Di saat itu dia mendapatkan petunjuk dan bertaubat. Rumangsa dosane pol akeh, kelakuane pol eleke, dheweke mlebu masjid ces entuk rahmate Gusti Allah, entuk pitutuh langsung jungkel nangis. Ora mandeg-mandeg. Lah mugi-mugi para jamaah wis tau lah nglakoni nun sewu salat ngasih mak tes. Ning kadang kala nek kaya kula niku nek dong duwite entek. Karo bojone disingkang-singkang, karo anake ora padha. Lah isih wae mrebes mili. Nek dong longgar-longgar. Masya Allah, daftar. Pol akeh nang dindi. Subhanallah. Dan para jamaah, jadi sujud itu adalah luar biasa. Bahkan apa? Yang namanya gerak alam semesta itu dari yang terbesar galaksi-galaksi sampai yang terkecil zarah nuklir itu bergerak persis seperti geraknya orang yang sedang tawaf, yaitu dari kiri ke kanan. Dia berputar pada porosnya dan mengelilingi. Berputar dalam sumbunya dan berrotasi. Semuanya. Subhanallah. Alam semesta itu paling gede kasih paling cilik. Padha napa? Bergerak sesuai dengan gerak tawaf, gerak sujud. Tawaf niku kan sujud. Mengagungkan Allah. Nah, jadi ngasih tawaf kok yo pikirane mblayang nang dindi, repot. Kayak termasuk kula mbiyen dong tawaf niku kok urung. Alhamdulillah rada krasa. Nek ngasih tawaf ora tau kesane, soalnya orang ngerti sebulane gerak alam semesta ini persis geraknya seperti dan itu adalah gerak sujudnya. Napa? Apa yang ada di alam semesta ini. Ya, para jamaah yang bisa melakukan hijrah. Soalnya hijrah itu kan berpindah. Sing jenenge menungso niku angele pol nek kon pindah berubah. Contohnya nun sewu. Maksum niki nek pengajian mesti teng mriki niki. Iki Bapak Ibu-ibu niki nggih ngoten niki jamaah niki nggih ajek mesti nang kono kuwi. Nek iso milih mesti kuwi. Nek kon pindah pon berubah ya angele pol. Jangan cobi teng dalem kan sare biasane nang kamar kene kon pindah kamar kono. Tempat tidur ndi, bantale apa, madhep ndi, wis kuwi. Kon pindah, berubah. Tapi ketika seorang mendapatkan pencerahan intelektual, niku wis mulai rada gelem ana sing pindah. Niku ana ning angele pol wong sing wis ngerti ning ora iso nglakoni. Contoh sing paling gampang kula riyen wis tahu krungune jeneng rokok kuwi bahaya. Ngasih nang sampule nang wadahe tulisane rokok membunuh. Musim kondo ahli kesehatan. Ning apa bisa nglakoni? Durung mesti bisa. Ki mboten. Kula perkara rokok niku nggih nek padu karo bojone soal rokok niku. Ning alhamdulillah kok Gusti Allah maringi pitulungan dipaksa orang rokok. Alhamdulillah. Kudu dipaksa sing maksa. Gusti Allah, alhamdulillah. Aku kok bisa mandek. Wis mandek wis jebulane pengaruhnya rokok itu lama timbulnya. Ini kok betul sekaligus. Nah, para jamaah rahimakumullah itulah ya.
yang bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, berpindah, mengorbankan segalanya. Kaum muhajirin kan tinggal, apa wae ditinggal wis bondo donya, ngasih keluarga tinggal, hijrah. Dan yang kedua, para Ansor. Apa? Mau menerima dengan sepenuh hati. Siapa saja. Dia ingin. Ya, Pramila, inilah yang namanya adil itu yaitu. Tidak hanya adil. Kalau orang takwa itu lebih dari adil. Menapa nai ihsan, takwa itu kan ihsan. Ihsan itu adalah mengambil haknya sendiri sedikit dan memberikan hak pada orang lain lebih banyak. Ini ku ihsan. Lah niki nek wong sing takwa temenan wis mulai. Saya tandane takwa wonten surat Ali Imran kan. Surat Ali Imran ya. Menika kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhan. Jadi nomor siji sing kudu cepet-cepet kula njenengan lakoni napa? Tobat. Nah, tobat dalam segala aspek termasuk ya sholat. Itu segera. Soalnya apa? Kalau sampai kita tidak diampuni oleh Allah, wis rampung. Dan apa? Bersegera kepada investasi yang paling luar biasa. Napa? Suwarga. Kula jenengan kan jenenge nek takoni wis iman pun yakin ning yakini temenan. Kadang kala seurung pati ya yakin. Ngasih nun sewu ulama besar Kiai Haji Ahmad Dahlan niku teng ruang kerjane nulis apa pesan untuk dirinya sendiri. Pesanin apa? Intine Dahlan ilingo nang ngarepmu kuwi ana engko nemoni kejadian yang luar biasa. Nek kowe bejo bakal bejone ora karuan, nek cilaka cilakane ora karuan. Apa kuwi? Swarga neraka. Jadi kula jenengan harus mensugesti diri kita. Sing jenenge swarga neraka niku hak tenan lho, aja baen-baen. Dan dalam sholat malam kan kita mensugesti ini kan. Nah, surga itu adalah hak, neraka itu hak, Quran itu hak, perjumpaan dengan Allah itu hak, kiamat itu hak. Ini tuh sholat malam kan iftitah. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah. Segera. Kemudian apa? Yunfikuna fis sarai wadzara. Memberikan memberi dalam keadaan sempit maupun longgar. Niki nek ora wong iman temenan ya. Entuk pitul kan angel. Mau ngekei sithik wae kadang angel apa meneh ngekei separuh. Apa meneh sing dikei luwih akeh timbang sing ning nek wong sing iman soalnya apa? Wonten piyantun ingkang punya prinsip bondo kuwi penting. Mula bakal tak gawa mati kandhane. Iku wonten kanthi napa? Kanthi nggo ngamal saleh. Masyaallah. Kiai Dahlan iku ngasih apa-apa dikekke kabeh. Dan alhamdulillah generasi-generasi berikutnya juga demikian. Termasuk wonten Semarang Pak Haji Rumani. Yang seorang yang tadinya tidak kenal Muhammadiyah. Kemudian direla. Menapa? Membuat rumah sakit. Niku rumah sakit Rumani Muhammadiyah. Langsung beliau menjadi panitia nih, bendahara nih. Dan ketika sudah mulai akan selesai, kemudian ada yang tanya, kira-kira biayanya berapa ini Pak Rumani? Panjenengan jawab, saya tidak tahu. Loh kok tidak tahu? Iya, semua nota ketika datang saya terima itu saya sobek, saya
masukkan ke tempat sampah. Artinya apa? Jadi arep digawa mati, investasi nggo swarga. Lah mugi-mugi para jamaah rahimakumullah ya, spirit hijrah itu menjadi spirit kita untuk berubah. Bagaimana intelektual kita harus kita tingkatkan, terutama kangge putra wayah. Kula niku kuliah niku dhuwur banget, lengker banget ning kuliah subuh. Kuliah sing akademik kula mboten melu ra iso. Alhamdulillah anak-anake padha kuliah. Wah, alhamdulillah. Niki harapan kita kan pada generasi yang akan datang, pada anak-anak cucu kita. Nek dhewe niku kan wis kadung telat. Ki mboten. Tapi insya Allah kita masih punya fungsi. Karena apa? Allah masih memberi nyawa pada kita. Berarti apa? Kita pasti punya peran yang penting di dalam kehidupan ini. Nah, sampun sampai lebih lama, ya saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Dan mari kita banyak-banyak mohon pada Allah dengan doa-doa setelah sholat. Ya. Rabbi adhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan. Ya Allah, masukkanlah daku di tempat masuk yang benar dan dikeluarkanlah aku di tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku kekuatan penolong dalam segala hal. Termasuk nanti pemimpin, mudah-mudahan ada pemimpin yang adil. Termasuk ya diri kita itu. Soalnya yang nuding ini kok siji kan bali rene papat lah sampean wis adil urung nang omah karo putrane. Subhanallah, ini adalah PR kita bersama. Dan banyak doa lagi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Kita mohon untuk mudah-mudahan diteguhkan keyakinan kita di dalam Islam. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala taati. Wahai yang bolak-balikan, yang mengarahkan hati, arahkanlah kami untuk selalu taat kepadamu. Makaten menawi saking pidhayipun Allah, dan kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besar. Nasrun minallah wa qarib. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.